Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fajiah dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan semi-solid. Sediaan semi-solid yaitu sediaan topikal yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit atau membran mukosa untuk mencapai efek lokal dan sistematik. Secara umum, sediaan semi-solid yaitu formulasi yang terdiri atas dua fase, minyak dan air, di mana salah satunya merupakan fase kontinu atau fase luar dan yang lain merupakan fase terdispersi atau fase dalam. Salah satu sifat sediaan semi-solid yaitu mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan dicuci atau dihilangkan. Sediaan semi-solid ada 4. Yang pertama ada salep, yang kedua ada krim, yang ketiga ada gel, dan yang keempat ada pasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang salep dan krim. Pertama, salep. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, sediaan salep yaitu sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Fungsi salep yang pertama sebagai bahan aktif pembawa substansi obat untuk pengobatan pada kulit, yang kedua sebagai bahan pelumas pada kulit, yang ketiga sebagai bahan pelindung kulit yaitu mencegah kontak permukaan kulit yang dengan larutan berair dan perangsang kulit. Komposisi dasar salep menurut Muhammad Anif 1997, berdasarkan komposisi dasar salep dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon yaitu paslin putih atau paslin kuning, campuran paslin yaitu malam putih atau malam kuning, parafin cair dan parafin padat, minyak tumbuh-tumbuhan dan jelene. 2. Dasar salep serap yaitu dapat menyerap air yang terdiri dari Adepsanae, Uwenta simplex, Hydrophilic petroleum. Yang ketiga, dasar salep yang dapat diolesi dengan air yaitu terdiri atas dasar salep tipe M/A, emulsifying pigment, hydrophilic pigment, PGA atau campuran PEG, Ciagakan dan PGA. Kualitas dasar salep yang pertama itu harus stabil, yang kedua lunak, yang ketiga mudah dipakai, yang keempat dasar salep yang cocok yaitu dasar salep yang harus kompatibel secara fisika dan kimia dengan obat yang dikandungnya, yang kelima terdistribusi merata, dan yang keenam lembut yaitu mudah dioleskan serta mudah dilepaskan zat aktif. Persyaratan salep yang pertama, pemberian tidak boleh bau tengik, yang kedua kadar, kecuali dinyatakan lain sebagai bahan dasar salep yang digunakan paslin. Yang ketiga, homogenitas, yaitu jika dioleskan pada bahan transparan harus menunjukkan susunan yang homogen. Yang keempat, penandaan, etiket harus tertera obat luar. Metode pembuatan salep, yang pertama, metode pelelehan, yaitu zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan dan diaduk sampai membentuk pasta yang homogen. Yang kedua, metode triturasi, yaitu zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Yang ketiga, salep yang dibuat dengan cara peluburan dalam cawan porselen. Salep yang mengandung air tidak ikut dilelehkan tetapi diambil bagian lemaknya. Bila bahan dasar salep mengandung kotoran, maka massa salep yang meleleh perlu disaring dengan kasa dan dilebihkan 10-20%. Keuntungan dan kerugian sediaan salep. Yang pertama, keuntungan lebih mudah digunakan, dapat diatur daya penetrasinya, kontak sediaan pada kulit lebih lama, lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri. Untuk kerugian, salep yang bahan dasar berlemak tidak mudah tercuci dengan air, meninggalkan noda pada pakaian, terjadi tengik pada sediaan yang berbasis lemak tak jenuh. Di sini ada contoh resep pembuatan salep 36, kontin chloramphenicol 2%, micepak unguentum S2-DDUE, prorina. Resep standar salep 36, tiap 10 gram mengandung asidum salicilikum 300 mg, sulfur PP 600 mg, dan paslin album ad 10 gram. Untuk perhitungan bahan, asam salisilat 15/10, 15 dari sediaan yang akan dibuat, per 10, 10 dari resep standar dikali 300 sama dengan 450 mg. Untuk sulfur PP 15/10 dikali 600 sama dengan 900 mg.
Untuk klorampenikol 2/100 dikali 15 sama dengan 300 mg. Untuk paslin album 15 dikurangi 0,45 ditambah 0,9 ditambah 0,3 bobot dari sediaan asam salisilat, sulfur PP, dan klorampenikol. Hasilnya 13,35 gram untuk paslin yang akan ditimbangnya. Kemudian untuk prosedur kerja, yang pertama dimasukkan dulu asidum salisilat ke dalam mortir, kemudian tetesi etanol, gerus halus homogen, terus masukkan sulfur PP ke dalam mortir, gerus halus homogen, kemudian masukkan klorampenikol ke dalam mortir, gerus ada homogen, yang terakhir masukkan paslin album, gerus ada homogen, kemudian dimasukkan campuran ke dalam pot salep, beri etiket. Yang kedua yaitu sediaan krim. Definisi sediaan krim menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 yaitu bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara umum telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair yang diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Formulasi dasar krim. Formulasi dasar krim antara lain yaitu 1. Fase minyak, yaitu bahan obat yang larut dalam minyak yang itu bersifat asam. Contohnya asam stearat, adepslanae, parafin liquidum, parafin solidum, minyak lemak, sera, setasem, paslin, setil alkohol, steril alkohol, dan sebagainya. 2. Fase air, yaitu bahan obat yang larut dalam air bersifat basah. Contohnya Na-tetraborat, TA, NaOH, KOH, Na2CO3, gliserin, PEG, propilenglikol, dan surfaktan. Basis krim. Yang pertama, basis hidrokarbon, yaitu tidak terabsorpsi melalui kulit, sedikit atau tidak mengandung air sama sekali, tidak tercampur dengan air, dapat digunakan untuk zat aktif yang mudah terhidrolisis. Bersifat emolien, dapat melekat pada permukaan kulit dalam waktu yang lama. Basis ini dapat meningkatkan hidratasi kulit karena basis ini akan membentuk suatu lapisan waterproof yang akan menghambat kilangnya air dari sel-sel kulit karena bersifat emolien atau moisturizer. Contohnya paslin album, paslin pelapum, dan parafin cair. 2. Basis absorpsi atau basis serap. Bersifat hidrofil sehingga dapat mengabsorpsi air, membentuk emulsi tipe air dalam minyak. Contohnya lanolin. Yang ketiga, basis yang larut dalam air, yaitu larut dalam air, mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, dan tidak mengiritasi. Contohnya PEG. 4. Basis yang dapat dicuci dengan air. Basis ini paling banyak digunakan sebagai basis krim larut dalam air, terabsorpsi baik oleh kulit, membentuk emulsi tipe M/A, fase minyak, yaitu fase internal, fase air sebagai fase eksternal, bahan pengawet, humektan, pendapar, dan emulgator. Kelebihan sediaan krim, mudah menyebar rata, praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe M/A, cara kerja langsung pada jaringan setempat, tidak lengket terutama pada tipe M/A, aman digunakan dewasa maupun anak-anak, memberikan rasa dingin terutama pada tipe A/M, bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit terutama pada bayi, bisa digunakan untuk kosmetik misalnya maskara, krim mata, krim kuku, dan deodoran, bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit, tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Kekurangan sediaan krim, mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe A/M, karena terganggu sistem campuran terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi. Susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas, mudah lengket terutama tipe A/M. Mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulasinya tidak pas. Pembuatannya harus secara aseptis. Sediaan krim meliputi proses peluburan dan proses emulsifikasi. Komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penangkas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak
yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan lemburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase cair. Di sini ada contoh resep krim: cetasem, serai alba AA25, parafin liquidum 11, natri tetraborat 1%, aquades 4, micepak krim SUE, proudin umur 45 tahun. Untuk perhitungan penimbangan, karena sera alba ada AA, otomatis cetasem juga sama, yaitu masing-masing cetasem dan sera alba 2,5 gram, parafin liquidum 11, natrium tetraborat 1/99 dikali 20 dari bobot jumlah cetasem, sera alba, dan parafin liquidum, yaitu 0,20 gram. Untuk aquades 4 gram. Dalam cawan penguap cetasem, sera alba, parafin liquidum dilebur sampai cair, kemudian natri tetraborat dalam beker gelas dengan aquades ada halus atau dilarutkan. Kemudian pada mortir panas, masukkan sediaan yang sudah dileburkan dan dilarutkan, gerus massa krim homogen. Etiket pengemasan dan penyimpanan untuk salep dan krim. Untuk etiket yang digunakan yaitu etiket berwarna biru karena obat tidak dikonsumsi melalui saluran pencernaan atau untuk pemakaian luar. Untuk penyimpanan, disimpan di dalam ruangan yang bersuhu 15-20 derajat Celcius. Pengemasan dikemas dalam tube atau botol yang tidak berwarna, warna hijau atau warna biru dan buram. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.